Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas pertemuan pertama dari mata kuliah e-bisnis, yaitu tentang konsep dasar dari e-bisnis itu sendiri. Nah, pertama mungkin kita akan belajar tentang perkembangan dari e-bisnis ini sendiri ya. Di awal itu pertama kali ada gagasan ini adalah tahun 1970 ketika internet sudah mulai dipakai dan digunakan untuk electronic fund transfer ya. Electronic fund transfer ini biasanya pada masa itu masih digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau bank ya, yang skalanya memang skala besar, belum seperti sekarang yang perorangan bisa menggunakannya. Kemudian setelah itu muncul lagi electronic data interchange ya. Ini biasanya digunakan untuk mentransfer data secara rutin, baik itu dokumen-dokumen ataupun transaksi keuangan. Kemudian tahun 1990 mulai muncul teknologi browser ya, www. Di sini kita bisa mulai mengupload, kemudian juga mendownload ya, bisa melihat data berupa gambar, suara, animasi atau bahkan berupa video. Dan tahun 2000-an ya, ini mulai semakin berkembang e-bisnis ini ya. Banyak sekali pemasaran produk melalui internet atau yang sekarang kita lebih familiar dengan sebutan e-commerce. Kemudian e-bisnis pasti terkait dengan yang namanya teknologi informasi. Di sini teknologi informasi itu prosesnya adalah dari mulai mengumpulkan data, kemudian memproses dan juga mengirimkan data yang sudah diproses itu berupa informasi. Nah, peranan teknologi informasi sendiri itu sebagai sebuah alat, kemudian sebagai enabler dan juga sebagai transformer tadi yang merubah ya data menjadi sebuah informasi. Nah, yang diperlukan dalam sebuah arsitektur teknologi informasi pasti ada yang namanya usernya atau people-nya ya. Kemudian ada proses dan juga dari teknologi itu sendiri. Oke. E-bisnis ini pertama memerlukan yang namanya kolaborasi ya. Adanya interaksi antara sebuah bisnis pasti memerlukan adanya kolaborasi dan juga interaksi. Kemudian pertukaran informasi juga terjadi di dalam e-bisnis. Di sini juga ada e-commerce ya. Kalau Ibu bilang misalkan, Bu, apakah e-bisnis itu berarti e-commerce? Ya, belum tentu. Tapi kalau e-commerce itu sudah pasti merupakan adalah salah satu bentuk dari e-bisnis. Jadi e-commerce ini adalah lingkup kecilnya dari e-bisnis. Sedangkan e-bisnis ini sangat luas ya. Kalau di e-commerce itu hanya berupa tentang marketing, selling, kemudian pembelian produk, service atau jasa di sebuah internet ya. Sedangkan kalau e-bisnis ini lebih luas lagi cakupannya. Nah, apa saja nanti kita akan melihat cakupan-cakupan dari e-bisnis tersebut. Nah, ini pengertian dari e-bisnis, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Tapi di sini intinya adalah proses pertukaran barang atau jasa yang memanfaatkan internet ya. Kemudian melingkupinya tidak hanya proses jual beli, tapi juga ada sistem ya. Kemudian juga ada pendidikan, pengembangan produk dan juga usaha ya. Ini adalah ada dua pengertian, nanti silahkan dibaca sendiri. Tadi udah Ibu sampaikan bahwa e-bisnis dan e-commerce itu dua hal yang saling terkait tapi berbeda ya. Jadi e-commerce itu merupakan bagian dari e-bisnis. Kemudian dalam e-bisnis ini sendiri akan terjadi interaksi antar siapa saja. Yang pertama di dalam e-bisnis itu tidak hanya dalam internal organisasi tapi juga eksternal. Misalnya dari supplier dengan customernya, kemudian dari investor, kemudian ada dari kreditor, ada dari pemerintah, kemudian juga ada media. Mereka saling berinteraksi dalam organisasi e-bisnis ya. Kemudian ada sisi positif dari e-bisnis dan juga ada sisi negatif dari e-bisnis. Dari sisi positif, aliran pendapatannya mungkin lebih menjanjikan ya. Tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Misalkan sekarang sudah banyak kita temui bahwa ternyata kegiatan melalui e-bisnis, contoh dulu kita kalau misalkan mau nyari uang itu harus misalkan tukang ojek ya, tukang ojek mau nyari uang
harus mangkal misalnya. Mangkal di tempat pangkalan ojek, kemudian mencari customer di situ. Tapi sekarang bukan customer yang mendatangi pangkalan ojek, tapi justru ojek yang mendatangi customer ya. Itu kan transaksi-transaksi yang tidak ada di transaksi tradisional sebelumnya. Kemudian yang berikutnya bisa meningkatkan pangsa pasar ya pasti tadi ya. Tadinya orang kalau yang di sekitar rumahnya tidak ada pangkalan ojek, maka dia akan jarang sekali naik ojek gitu. Tapi kalau dengan adanya ojek online mungkin sekarang bahkan di sekitar rumahnya tidak ada pangkalan ojek, itu masih memungkinkan dia menjadi konsumen dari ojek online. Kemudian biaya operasionalnya juga lebih rendah. Contoh kalau misalkan kita buka toko ya, kalau buka toko kita juga selain memikirkan pegawainya, memikirkan listrik dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita buka toko online, mungkin kita bisa handle sendiri tanpa harus menggaji pegawai. Kemudian jangkauannya dengan adanya internet yang mendukung e-bisnis pasti akan lebih luas. Kita bisa saja mendapatkan konsumen di luar daerah kita atau bahkan di luar negara kita. Ya, customer biasanya juga lebih loyal karena begitu mereka sudah percaya berbisnis di online, mereka akan lebih mau untuk bertransaksi dengan di tempat yang sama ya, karena mereka butuh kepercayaan baru ketika harus mengganti supplier ataupun penjual baru misalnya ya, harus survei dulu bener nggak nih penipuan atau enggak gitu. Sedangkan kalau sudah kenal dengan penjual yang A misalkan, maka biasanya dia akan lebih loyal karena dia sudah percaya dan dia tidak perlu khawatir akan terjadi penipuan misalnya. Kemudian waktu produksinya juga bisa lebih pendek dan mata rantai pendapatannya juga lebih meningkat ya. Ini untuk sisi positifnya. Kemudian dari sisi negatif, yang namanya sudah tersambung dengan internet, terkoneksi data-data dan sebagainya, banyak terjadi pencurian informasi yang berharga ya. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan ya, misalnya internetnya error, berarti kita tidak bisa menjalankan bisnis kita dengan baik misalnya. Kehilangan percayaan dari para konsumen, ini misalkan berbagai faktor, misalnya ketika kita membuka sebuah order ya, open order atau open pre-order gitu kan, kemudian kita menghubungi supplier untuk menyediakan barang, tapi ternyata di tengah jalan suppliernya bermasalah gitu ya, itu mungkin bisa menjadikan kita kehilangan kepercayaan dari konsumen ya. Kemudian penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak ya, contohnya tadi perbankan banyak sekali yang dibobol ya, akun-akun diretas, tabungan juga dibobol gitu ya. Itu merupakan negatifnya dari sebuah e-bisnis. Dan juga kerugiannya bisa tidak terbuka, baik itu material ataupun imaterial. Itu tadi sisi negatif dan juga sisi positif dari e-bisnis ya. Kemudian nanti ada beberapa aplikasi dari e-bisnis yang kita pelajari, tapi Ibu tidak akan bahas hari ini. Nanti akan dibahas sendiri ya di materi sendiri tentang ERP, CRM dan juga supply chain management. Kemudian kalau tadi kita bicara tentang bisnis tradisional dan juga e-bisnis, ada beberapa karakteristik yang berbeda ya. Kalau tradisional bisnis itu biasanya jelas definisinya, misalkan dia menjual apa, dia berbisnis di bidang apa gitu ya. Tidak ada perubahan di dalam bisnis itu sendiri ataupun dari teknologi yang digunakan ya. Biasanya ada pressure dari waktu yang dipakai di dalam menjalankan bisnis tersebut, kemudian juga harus terus-menerus belajar. Sedangkan kalau karakteristik dari elektronik bisnis atau e-bisnis adalah definisinya bisa sangat fuzzy atau bisa sangat nanti berubah-ubah gitu ya. Kemudian permanent dan unpredictable change in the business and technology environment. Jadi akan terjadi perubahan-perubahan yang mungkin tidak terprediksi ya. Akan selalu terjadi perubahan dalam bidang teknologi gitu ya. Kemudian kalau misalkan dulu contoh kita naik kereta harus pakai kertas yang dirobek gitu ya. Kemudian berganti menjadi kartu multi trip dan juga kartu single trip gitu misalkan. Kemudian sekarang udah ada bisa juga naik kereta
pakai di scan. Ya, tadi contohnya misalnya kita perubahan teknologi ini terus-terusan terjadi ya. Tadi contohnya misalkan naik kereta dari awalnya kertas, kemudian di multi trip, kemudian sekarang sudah bisa menggunakan HP ya, dari Gojeknya sendiri tanpa harus punya kartu, itu bisa misalnya. Kemudian time to market and speed are major competitive factor ya. Jadi akan ada kompetisi yang sangat besar di dalam dunia e-bisnis ya. Continuous learning dan juga fast adaptation ini diperlukan. Jadi harus terus belajar, berinovasi, lalu kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman di era e-bisnis tadi. Kemudian ada 4 prinsip dalam e-bisnis, yaitu ada who, what, where, dan why. Ini adalah prinsip yang digunakan dalam e-bisnis. Yang pertama dari what ya. What itu maksudnya e-bisnis memiliki cakupan jauh lebih luas ya. Karena dia melakukan itu secara online dan juga dalam bentuk digital ya. Pertukaran informasi juga terjadi dengan lebih cepat atau memungkinkan. Kemudian who ini adalah semua pihak atau entiti yang melakukan interaksi dalam bisnis di sini saling berkolaborasi ya. Contohnya ada agen bisnisnya, kemudian customernya, konsumennya, kemudian device-nya, employee atau pegawainya, family-nya, dan juga pemerintah. Kemudian ada where ini adalah bisa dilakukan di mana saja ya, aksesnya juga bisa secara internet. Why ini adalah tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun juga memberi kesempatan untuk meningkatkan level pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah, ini adalah 4 W yang digunakan dalam e-bisnis. Kemudian dari segi keuntungan ada 5 spektrum value atau nilai ataupun keuntungan dari e-bisnis, yaitu yang pertama efisiensi. Jadi lebih efisien ya, kira-kira lebih efisien 40% dari total biaya operasional yang digunakan jika kita masih menggunakan dengan tradisional bisnis ya. Kemudian yang kedua, efisiensi juga sekitar 40% untuk penciptaan dan juga penyebaran informasi ke berbagai bagian terkait. Jadi lebih efisien gitu ya ketika kita ingin memberikan informasi, perubahan baru atau aturan-aturan baru kepada divisi-divisi di bawah perusahaan, waktunya lebih efisien ya. Kemudian reach atau jangkauannya tentu lebih luas seperti tadi ya, bisa dari daerah kita, luar daerah, atau bahkan sampai dengan luar negeri. Kolaborasinya bisa jangkauannya lebih luas. Kemudian dari segi struktur ini terciptanya jenis produk atau jasa karena konvergensi dari sektor industri tadi ya. Kalau dulu misalnya nggak ada tuh yang namanya jasa influencer gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan maraknya media sosial, sharing media dan sebagainya, muncul tuh suatu pekerjaan baru dalam lingkup e-bisnis itu, yaitu jasa endorsement gitu ya. Kemudian yang kelima adalah opportunity atau peluang. Ya, banyak peluang yang muncul gitu ya ketika e-bisnis ini berjalan gitu ya. Nanti ketika misalnya kalian melihat apa nih peluang yang ada, misalnya tadi ada orang yang misalnya ada penggemar K-pop gitu ya. K-pop itu biasanya sukanya apa sih, koleksinya misalkan apa tuh, card itu ya yang isinya foto-foto itu. Kemudian berarti ada peluang baru nih, kita menciptakan peluang misalkan bikin albumnya gitu ya, album untuk menyimpan foto card tadi itu misalnya. Kemudian contoh dari e-bisnis ini ada banyak sekali. E-auctioning ini lelang, kemudian e-banking itu sendiri termasuk e-bisnis, e-commerce yang tadi Ibu sebutkan, e-directory ya, ini directory online ya, jadi kita bisa menciptakan link ke web tersebut ya. E-engineer ini memiliki untuk merespon tuntutan di dunia e-commerce. Ada e-franchise, kemudian e-learning untuk pembelajaran, dan masih banyak contoh dari e-bisnis lainnya. Kemudian tren dari arah e-bisnis ini sendiri bisa dilihat dari pelanggannya. Pelanggan itu biasanya membutuhkan pelayanan yang lebih cepat. Mereka senang kalau mengerjakan semuanya sendiri ya, nggak harus dilayani.
kemudian punya pilihan produk yang banyak dan solusinya terintegrasi. Misalkan mereka ada masalah dengan produknya, mereka bisa tahu cara mencari tahu solusinya seperti apa. Kemudian untuk servis jasa pelayanan ini juga komunikasi yang penting ya, waktu juga cepat, pengirimannya juga bisa diandalkan. Kemudian untuk organisasi ada outsourcing, ada kontrak, kemudian juga ada distribusi secara virtual. Dari segi pegawai sendiri ada bagaimana cara menyaring perekrutan dan mempertahankan karyawan yang terbaik. Untuk teknologi bisa menggunakan aplikasi web, ya, ada konvergensi infrastruktur dan juga membuat layanan aplikasi atau service provider. Nah, jenis-jenis e-bisnis nanti yang akan kita pelajari diantaranya adalah ini, ya, jenis dari e-bisnis yang akan kita pelajari. Oke, kurang lebih seperti itu materi dari pertemuan 1 mata kuliah e-bisnis. Semoga bisa dipahami dengan baik. Untuk pertanyaan ataupun saran dan kritik silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.